Di bagian tambahan ini, kita akan melihat tentang Allah yang bertobat, Allah yang repenting God. Sekali lagi, kalimat bertobat ini tidak ditulis oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Allah yang menyesal ya. Allah yang menyesal. Tapi sesungguhnya kata repent itu ada konotasi bertobat, dan kata bertobat ini seakan-akan tidak boleh, seakan-akan kita tidak boleh sesuaikan kepada Allah atau kita berikan kepada Allah. Kenapa kata repent itu sendiri adalah merujuk kepada seseorang yang merasakan that feel or express sincere regret or remorse about one's wrongdoing or sin. Itu kata bertobat itu adalah, pertobatan itu adalah seseorang yang merasakan atau mengungkapkan penyesalan yang tulus atas kesalahannya. Adakah Allah pernah melakukan berdosa? Tidak, tentu saja. Allah kita tidak bisa berdosa. Dia suci, ya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Aduh, kenapa saya buat itu? Ya, kita menyesal. Manusia dapat saja menyesal. Kalau berbicara tentang penyesalan, mungkin orang paling banyak memiliki penyesalan dalam kehidupan itu saya. Ya, begitu banyak nih perbuatan bodoh saya. Dosa-dosa saya yang telah saya buat di masa lalu. Dan itu membawa saya, kenapa? Tuhan, ini satu hal kebodohan saya. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada saya rasa untuk menyesal. Kenapa? Karena kita mungkin dapat memperbaiki tingkah laku kita kalau kita menyesal. Yang menjadi masalah, kalau kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, dan kita tidak menyadarinya. Itulah yang menjadi masalah. Itulah sebabnya kita harus selalu dihadapkan ya dengan pada saat kita berdoa, ya, pada saat 10 hari berdoa. Ya, di jemaat kami, doa itu dipimpin oleh moderator kita saat ini, Saudari Iin Nainggolan, dan kami membawakan doa pasti, ya, doa pasti itu mungkin di Indonesia udah sering ya. Pertama adalah pujian, ya, kita memuji Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, kita tidak langsung minta Tuhan, minta ini, minta itu, jangan. Kita pertama-tama kita puji Tuhan kita. Dia adalah Allah yang maha besar, maha kasih, dan kita puji Dia. Ya. Kenapa? Kalau kita memuji Allah, kita sedang merendahkan diri kita. Kita sedang menyatakan ada yang besar. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sudah terlalu sering puji-puji diri kita sendiri. Kita harus memuji Allah. Jadi adalah pasti, itu kata pasti, P-nya itu adalah pujian. Lalu kemudian yang kedua ini adalah akui dosa. Kata pasti, ya, akui dosa. Ya. Lalu yang ketiga, S-nya itu pasti, dari kata pasti, S-nya itu syafaat. Ya. Syafaat, kita sesama, berdoa untuk sesama. Lalu T-nya itu adalah terima kasih. Ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Jawaban-jawaban doa yang sudah terima. Dan lalu kedua, yang terakhir adalah ikrar. Ya. Kita membuat ikrar atau janji kepada Tuhan. Tapi poin sebelum kita minta sesuatu, kita harus pertama-tama akui dosa. Kenapa itu yang penting juga? Karena kalau kita meminta sesuatu dalam doa, dan kita masih melakukan kejahatan, pelanggaran, maka doa kita, firman Tuhan kita sudah sering pelajari itu, doa kita itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Ya. Tapi kita harus memiliki pengakuan dosa. Ya. Kita harus memiliki pengakuan dosa. Akui dosa kita, dan itu penting sekali ya. Bagi kita untuk apa? Memiliki pertobatan, kita merasakan keberdosaan yang kita sudah miliki, kita bawakan itu kembali kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah ini Tuhan memiliki pertobatan dalam arti dia melakukan kesalahan? Ya? Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak maha tahu bahwa tindakannya itu suatu saat itu ternyata terbukti salah? Kita manusia boleh, tapi kan Allah maha tahu. Dia Alfa dan Omega. Ya, dia maha tahu, dia tahu bahwa tindakan-tindakannya itu pasti benar, pasti suci, pasti mulia. Kita mungkin bisa menyesal karena kita tidak tahu tindakan kita saat ini dampaknya mungkin tidak baik nantinya. Ya, kita mau enak-enaknya saja, tapi begitu kita kena batunya, kita kena batunya, maka kita akan menyesal. Kita menyesal. Jadi salah satu yang keuntungan daripada satu pertobatan yang sejati itu adanya pertobatan, adanya perubahan. Pertobatan itu membawa kepada perubahan. Ya. Saya pernah baca di Facebook dan juga lihat ada orang punya baju t-shirt yang ada tulisannya bahwa pertobatan bukan saat kamu menangis, tetapi saat kamu berubah. Ya, saat kamu berubah ya. Repentance is not when you cry, it is when you change.
Karena ada orang yang pertobatan itu hanya sebatas menangis, tapi tidak ada perubahan. Ya, itu sebabnya dalam Alkitab pada saat berbicara tentang pertobatan itu ada dua. Pertobatan yang hanya menyesal. Menyesal itu hanya ujung-ujungnya menangis. Itu ujung-ujungnya seperti Yudas. Dia menyesal, tapi dia tidak berubah. Dia gantung diri. Ya, dia hanya sebatas menyesal, dia hanya sebatas menangis. Tapi pertobatan yang sesungguhnya itu adalah pertobatan seperti Petrus. Dia melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan yang sama, tapi gantinya dia hanya berhenti hanya di menangis. Ya, dia berubah. Dia berubah, dia tetap mencari Tuhan kita. Jadi itulah ya. Jadi pertobatan yang sejati itu bukan pada saat kita menangis, tetapi pada saat kita itu apa? Berubah. Dan itu adalah satu proses yang tidak akan jadi seketika mungkin. Banyak orang mungkin bisa terjadi seketika. Tapi kalau kita lihat dalam peristiwa kehidupan Petrus, kita lihat, waduh, pertobatan itu adalah satu proses yang panjang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan atau pada saat kita memasuki proses perubahan demi perubahan tersebut menjadi manusia baru, ya, dari waktu ke waktu. Jadi pertobatan bukan saat kamu menangis tapi saat kamu berubah. Nah, apakah Allah berubah? Karena pada saat kita membaca tentang Allah yang bertobat, ya, seperti judul kita, Allah yang berubah menyesal, apakah dia perlu perubahan? Tidak. Tadi malam kita sudah pelajari bahwa karakter Allah itu tidak berubah. Maleakhi 3:16 katakan apa? Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, ya. Tidak berubah, ya. Tapi poinnya adalah seperti pelajaran kita katakan, kenapa kalau Allah tidak berubah? Kalau Allah tidak seharusnya bertobat, ya, pertobatan itu karena kita berubah dan karena berdosa. Kenapa sampai ditulis Allah menyesalah apa? Menyesalah Tuhan, ya. Bertobatlah Tuhan, artinya berbaliklah Tuhan. Berbalik dari satu apa? Satu poin, ya, kita berada dalam satu kesalahan. Dan kalau pada saat kita bertobat, kita berbalik, ya. Berbalik dari kesalahan tersebut. Apakah ini terjadi kepada Allah kita? Menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Apakah dia bertobat? Nah, inilah kita melihat tadi satu kata yang sudah sering-sering kita pernah dengar, yaitu anthropomorphism. Ya, anthropomorphism itu dari kata anthropos, manusia. Morfism itu adalah apa? Seperti apa? Pembahasan yang merujuk kepada manusia. Atau mungkin definisi daripada anthropomorphism itu adalah anthropomorphisme adalah penafsiran tentang apa menurut Merriam-Webster, ya. Penafsiran tentang apa yang bukan manusia atau pribadi dalam hal karakteristik manusia atau dalam pribadi. Atau itu dijadikan apa? Anthropomorphisme itu adalah kita apa? Dihumanisasikan sesuatu, ya. Misalnya anjing yang pintar atau anjing yang mulia, ya, anjing. Padahal itu hewan, itu bukan manusia, tapi gambaran yang diberikan kepada anjing tersebut adalah gambaran seperti yang diberikan kepada seorang manusia. Nah, itulah. Tapi itu adalah penjabaran dari apa? Yang bukan manusia, yang bukan satu kepribadian, tetapi kepribadian manusia dimanifestasikan kepada pribadi yang bukan manusia tersebut. Jadi kalau dari pemahaman kita, ya, anthropomorphisme adalah suatu cara untuk menggambarkan Allah dengan istilah anatomi, ya, tubuh, ya, atau emosional, ya, emosional yang manusia ketahui, sehingga manusia dapat lebih memahami tentang Allah yang bukan tentu saja manusia. Allah bukan manusia, tapi gambaran anatomi Allah, gambaran emosional Allah itu digambarkan melalui bahasa manusia. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengerti. Sehingga penggunaan anthropomorphisme ini adalah suatu bentuk bahasa kiasan yang sesungguhnya tidak menyiratkan bahwa Allah memiliki tubuh atau tubuh yang sebenarnya seperti yang dapat kita gambarkan. Kenapa? Kenapa saya katakan Allah? Ya, Alkitab sendiri yang katakan, ya, Allah itu maha besar, Allah maha tahu, dan kita tidak bisa memahami saat ini tentang Allah. Kenapa? Karena kita belum melihat Allah secara langsung, kecuali kita melihat apa? Yesus Kristus yang menjelma menjadi apa? Manusia. Tapi Allah Bapa itu sendiri tidak ada yang pernah melihatnya dengan kata lain, ya. Dan bisa menggambarkan bagaimana bentuk dan wujudnya. Tapi Alkitab katakan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan apa? Kebenaran. Jadi mungkin Allah itu dari segi apa? Spiritual, roh, dan lain sebagainya, ya.
Jadi, dan berikutnya, selain disebutkan Allah itu roh, dan juga ayat-ayat lainnya berbicara dalam misalnya Bilangan 23 ayat 9, Allah bukanlah apa? Manusia. Ia bukan anak manusia. Tapi pada saat yang bersamaan, saat kita menjelaskan tentang Allah, maka kita dapat menggunakan bahasa-bahasa manusia supaya kita dapat memahami tentang Allah. Tapi poin pertama adalah bahwa Allah itu roh. Allah itu roh dalam arti Allah yang tidak dapat dilihat. Allah yang tidak dapat dilihat. Dan firman Tuhan cukup jelas. Kolose 1 ayat 15 katakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah. Ini bicara tentang Allah Bapa. Yesus Kristus adalah gambar Allah. Allah Bapa yang bagaimana? Yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama daripada segala yang diciptakan. 1 Timotius 1 ayat 17 katakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang apa dikatakan? Yang tidak tampak, ya, yang tidak tampak, ya. Kenapa? Secara filsafat, kalau Allah itu adalah roh, berarti Allah itu tidak terbatas. Ya. Kalau Allah itu manusia, kalau kita sebagai manusia, saya saat ini berada di Amerika, mungkin Anda bisa hanya melihat saya karena melalui Zoom dan lain sebagainya dari berbagai tempat, tapi secara fisik saya hanya ada saat ini di Edison, New Jersey. Ya. Ya, tapi dari segi roh, dalam arti bahwa hati saya, apa yang dapat saya berikan, ya, keberadaan jiwa saya pada saat yang membahas firman Tuhan ini dapat berada di mana saja. Tapi secara fisik, maka saya hanya ada apa? Anatomi saya hanya berada di mana? Saya berada di New Jersey. Jadi, tapi roh dalam pemahaman artinya kepribadian yang saya bawakan melalui firman Tuhan, semangat dan lain sebagainya itu dapat apa? Berada di mana saja. Jadi, secara roh itu tidak terbatas. Dari satu poin itu, ya. Selain itu, jika Tuhan atau Allah kita terbatas pada tubuh fisik, maka dia tidak bisa omnipresent dari sudut pandang manusia, dari pemikiran manusia. Kalau Allah itu adalah dapat berada di mana saja, omnipresence, ya. Maka kalau dia seperti saya tidak bisa omnipresent karena tubuh saya hanya ada di mana, ya? Tubuh saya ini hanya ada di New Jersey. Jadi pada saat Alkitab berbicara bahwa Allah itu roh, artinya dia tidak dapat dibatasi dengan tubuh fisik seperti manusia. Wah, ini mungkin suatu pembahasan teologis atau filosofis, mungkin yang suatu waktu kita akan lebih coba jelaskan hal tersebut, ya. Jadi itulah sebabnya Allah disebut roh. Tapi pada saat yang bersamaan, walaupun dia itu roh, dia adalah Allah roh yang hidup dan memiliki kepribadian, ya. Allah adalah roh yang hidup yang memiliki pribadi, dan dia ada hidup dan berpribadi. Walaupun Allah itu roh, ia juga hidup dan berpribadi. Atau artinya kita dapat mengenalnya secara pribadi. Yosua 3:10 katakan, akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Mazmur 84 ayat 3 katakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai pada Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup. Jadi, pertama dia adalah Allah roh yang hidup dan berpribadi. Tapi sekali lagi, antropomorfisme digunakan di dalam Alkitab supaya kita dapat memahami Allah. Itulah sebabnya melalui antropomorfisme ini kita dapat melihat anatomi manusia, emosi manusia itu dapat seakan-akan digambarkan kepada Allah. Misalnya, Allah itu dari segi anatomi, ya, mungkin lebih tepat, saya tidak sempat putar ini. Antropomorfisme ini dari segi emosi, ya, bukan dari anatomi, tapi dari segi emosi. Allah dapat dikatakan apa? Anda memiliki kemarahan. Bilangan 12 ayat 9. Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Allah dikatakan memiliki kesedihan dalam Kejadian 6 ayat 6 dari segi emosi. Saya mohon maaf sekali lagi, bukan anatomi, saya tidak sempat rubah ini, ya. Kesedihan Allah, maka menyesallah Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 6 bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sukacita Allah, Sefanya 3:17 katakan, Allah yang Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Allah kita dapat bergirang dan bersukacita dari segi emosinya, dari segi emosi, ya. Dan terakhir, contoh terakhir yang dapat disampaikan, ya, adalah kecemburuan Allah. Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi ini dari segi emosi, bukan anatomi, ya. Saya terputar ini, saudara, saya mohon maaf. Antropomorfisme yang kedua adalah dari segi anatomi. Tadi kita sudah bahas
emosi. Sekarang anatomi, cuman tulisan saja di atas itu yang hanya tersalah. Saya mohon maaf sekali lagi. Jadi dari segi anatomi, Alkitab berbicara tentang tangan dan telinga. Allah yang memiliki tangan dan telinga. Misalnya Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi untuk menjabarkan, untuk menyatakan bahwa kasih sayang Allah itu di antropomorfismenya itu apa? Allah yang memiliki tangan yang panjang. Telinga ya. Telinga yang tidak kurang tajam untuk mendengar. Dari segi anatomi lainnya, mata Allah, mata Allah. 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lalu berbicara juga tentang apa? Mulut Allah, mulut Allah. Jadi Matius 4 ayat 4, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Allah dari segi anatomi memiliki tangan, memiliki pendengaran, memiliki mata, memiliki apa? Mulut. Tapi semuanya itu adalah apa? Antropomorfisme. Bahasa manusia supaya manusia dapat memiliki ide tentang apa yang Allah lakukan dan karakter daripada Allah. Maka digunakanlah sesuatu yang manusia dapat mengerti. Tapi poinnya adalah apa yang Allah lakukan itu lebih luas daripada apa yang dapat digambarkan, yang dapat dituliskan oleh manusia. Tetapi inilah ya. Jadi kita kembali maka menyesalah Allah. Allah yang sudah kita lihat tadi pembahasan malam ini. Allah yang bertobat, Allah yang menyesal. Nah itu Allah yang dapat bertobat itu bukan karena dia merasa menyesal atas dosa yang dia lakukan, bukan. Tetapi untuk perubahan dalam tindakannya karena perbuatan kita sebagai manusia. Perbuatan respons kita menyebabkan tindakan Allah itu apa? Berubah. Tadinya kita harus menerima berkat, dapat menerima kutuk. Tadinya kita yang dikutuk, tapi pada saat kita bertobat dapat menerima apa? Berkat, ya, perbuatan kita, respons kita. Jadi karakter dan sifat Allah itu tidak berubah. Tetapi disesuaikan, tapi ia menyesuaikan cara dia. Tapi menyesuaikan cara dia berurusan dengan kita yang tergantung pada perbuatan kita. Allah tidak dapat membuat kesalahan. Ini poin-poin penting yang saya ingin sampaikan. Allah tidak membuat kesalahan. Tetapi kita sebagai manusia, kita yang buat kesalahan. Tapi hubungannya dengan kita bergantung pada bagaimana kita menanggapi kasih-Nya yang tanpa syarat. Misalnya, ketaatan dan ketidaktaatan akan membuat Allah menyesuaikan hubungannya dengan kita. Ya. Dan Allah mengasihi orang berdosa, tapi berhubungan dengan mereka dengan cara yang menebus. Pertobatan Allah adalah cerminan kasih. Allah yang menyesal pada saat dalam bahasa antropomorfisme. Allah yang menyesal tidak melakukan hukumannya, ya. Dia sudah menyatakan bahwa ini akan dihukum. Allah dapat menyesal, ya. 120 tahun diberikan kepada apa? Diberikan kepada orang-orang di zaman Nuh. Ya. Mereka dapat berbalik, tentu saja mereka dapat berbalik. Seperti orang-orang di Nineve dapat berbalik. 40 hari mereka sudah dapat apa? Bertobat. Allah bisa rubah, ya. Allah bisa rubah hukumannya, ya. Jadi pertobatan Allah itu bukan karena dia pelin-pelan, ya. Justru itu adalah cerminan kasih, cerminan belas kasihan dan ketanggapannya terhadap perbuatan kita. Tetapi bukan penyesalannya atas kesalahannya, bukan. Tapi kalau kita yang bertobat dari kesalahan kita, maka segala hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita tidak menjadi bagian kita. Itulah sebabnya lebih tepat kita katakan, kita harus we repent and God relent, bahasa Inggrisnya, ya. Kita bertobat, Allah menyesal atau Allah mengampuni, ya. Allah menyesal atau Allah dalam konteks ini adalah mengampuni. Yeremia 26 ayat 23. Tolong ini jadikan ayat kita, ya. Yeremia 26 ayat 2 dan 3 katakan, beginilah firman Tuhan, berdirilah kepada Nabi Yeremia, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda, ya, dia sebutkan, ya, kota-kota tersebut, dan juga tolong jangan kurangi apa yang aku hendak katakan, kata Allah kepada Nabi Yeremia. Ayat 3, mungkin mereka mau mendengarkan, dan masing-masing orang-orang di segala kota Yehuda itu apa? Mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, mau bertobat, sehingga aku menyesal, sehingga aku
menyesal. Kalau tidak, ya hukuman itu sudah disiapkan oleh Allah. Hukuman sekalipun itu adalah untuk mereka ditawan kepada penawanan di Babel. Agar supaya mereka dapat kembali disadarkan. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka telah berbalik dari Tuhan. Dan hukuman itu sudah disiapkan. Tapi kalau mereka mau berbalik, maka aku juga akan berbalik. Aku juga akan berbalik. Bukan karena Allah salah dosanya, karena ada salah dosa Allah, bukan. Tapi karena ada pertobatan dari umat-umatnya. Dan kasihnya yang tidak berubah, itu akan kembali menjadi bagian umat-umat. Jadi kalau mereka mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, aku akan menyesal, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Penyesalan manusia, saya menyesal karena perbuatan jahat saya. Allah dapat menyesal, berbalik, bukan karena perbuatan jahat Allah, tapi karena saya yang meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat saya. Itu adalah tanda kasih Allah. Tanda kasih Allah. Berikutnya, we repent, God relent. Kita bertobat, Allah menyesal mengampuni. Yoel 2 ayat 13. Ya. Yoel 2 ayat 13-14. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal. Allah akan bertobat, ya. Ia akan menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik. Allah yang berbalik, ya. Orang bertobat itu orang yang berbalik, ya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban jajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang saya kasih, inilah Allah kita, ya. Allah yang dalam bahasa manusia digunakan seakan-akan dia itu yang apa, ya? Yang membutuhkan sesuatu. Ya, kebutuhannya itu, kalau saya bertobat karena saya membutuhkan sesuatu, saya ingin agar dosa-dosa saya itu ditinggalkan. Saya ingin supaya saya dapat memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Saya yang membutuhkan. Dan bayangkan, kata ini digunakan kepada Allah yang berbalik atau bertobat karena dia membutuhkan. Bukan karena dia membutuhkan untuk dapat kedamaian karena dia bertobat. Dia membutuhkan saudara dan saya untuk bertobat. Ya. Dia membutuhkan. Dan coba kita lihat bagaimana usaha demi usaha telah Allah lakukan supaya saudara dan saya bertobat. Kepada Nuh, ya, kepada kota Nineve. Ada dia mengirim juru bicaranya. Nuh menjadi juru bicara Allah supaya orang-orang di zaman Nuh itu bertobat 120 tahun, saudara. 120 tahun. Berkhotbah. Berbicara supaya orang-orang bertobat. Demikian juga dengan apa? Nabi Yunus, walaupun kemudian dia kurang senang pada saat mereka bertobat, tapi Nabi Yunus berkhotbah, dia berbicara. Allah menggunakan panggilan demi panggilan supaya kita bertobat, supaya kita berubah. Dia rindu supaya kita bertobat. Dan apa yang terjadi saat ini? Ya, mungkin melalui firman Tuhan yang kita dengar, ya, kita diajak untuk selalu bertobat di setiap hari. Dan bukan karena saya, tidak. Tapi saya percaya, yakin dan percaya, Allah telah mengirimkan Roh Kudus saat ini. Dan Anda tahu apa salah satu hal yang dilakukan oleh Roh Kudus? Membawa kita semua kepada pertobatan. Ya. Roh Kudus akan mengingatkan, hei pendeta Rantung, apa yang kamu sudah katakan, apa yang kamu sudah buat di sini, di situ. Bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Allah butuh supaya Anda bertobat. Ya. Allah butuh supaya Anda bertobat sehingga tidak ada maut yang terjadi kepada Anda. Itulah panggilan Roh Kudus bagi kita semua, ya. Jadi pertobatan itu sesungguhnya adalah hadiah. Pertobatan itu bukan sesuatu yang apa, ya, yang kita berikan kepada Tuhan, kita bertobat, tapi itu adalah hadiah. Karena Roh Kudus yang menggerakkan saudara dan saya untuk bertobat. Pertobatan itu, ya, adalah hadiah yang luar biasa. Itu adalah proses yang tidak perlu ditakuti. Itu adalah hadiah bagi kita yang diberikan melalui Roh Kudus, ya. Roh Kudus diberikan itu untuk bawa kita kepada pertobatan. Itu adalah hadiah bagi kita untuk diterima dengan sukacita dan digunakan, bahkan dirangkul hari demi hari saat kita berusaha untuk menjadi lebih seperti juru selamat kita. Saya berdoa kiranya kita semua dapat berbalik, ya. Berbalik setiap hari melihat segala kekurangan kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan kembali melalui Roh Kudus-Mu.
Dan saya rindu dengan kekuatan surga dapat berubah, dapat menjadi seperti juru selamat dari waktu ke waktu. Saya bawa ini dalam nama Yesus.